Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya. Ada seorang nelayan, anaknya dalam keadaan lapar menangis, meneteskan air mata karena tidak makan. Lalu kemudian dia ambil jaringnya, dia pun pergi ke tengah laut. Lalu kemudian dia pasang jaring. Alhamdulillah usahanya dikabulkan Allah. Senang hati melihat seekor ikan besar. Lalu dia pun bawa pulang. Terbayang anak akan menyuap, hilang letih, hilang lelah, tetes puluh keringat dan air mata. Karena nanti anak akan makan nyaman, tenang, perut kenyang, anak akan tertidur. Hilang lelah melihat senyum anak tertidur pulas. Tapi ternyata itu hanya sebagai mimpi semata. Karena di tengah perjalanan saat dia tenteng ikan, ada seorang raja penguasa yang ternyata suka melihat ikan ini. Pengawal, ambil ikan. Oh Tuan Raja, ini untuk anakku yang sedang lapar. Ternyata orang-orang yang punya kuasa ini ada kenikmatan. Sebenarnya nikmatnya bukan saat makan ikan itu, tapi saat merampas ikan itu dari orang yang zalim, dari orang yang lemah. Nampak kezalimannya, menunjukkan kuasa terhadap orang yang hina. Ternyata ada kenikmatan tersendiri bagi mereka yang punya penyakit luar biasa. Nikmat kekuasaan berubah menjadi azab yang luar biasa. Ambil ikannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, nelayan yang lemah. Tak terbayangkan bagaimana nanti dia akan pulang ke rumah dalam keadaan anak lapar, menangis, meratap. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Apa yang terjadi? Ratu senang melihat ikan besar. Ini ikan besar, ya, ikan kesukaan Tuan Raja. Ikan menggelepar, takdir berkata, taring ikan mengena ke ujung jari raja. Tiba-tiba saja raja merasakan sakit yang luar biasa. Dipanggillah tabib, dokter, untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata racun dari ikan beracun, sudah masuk ke darah dan sudah mulai terasa. Lama kesembuhan tak juga tiba. Bagaimana ini tabib? Bagaimana ini dokter? Nampaknya tangan Tuan Raja harus diamputasi. Tidak ada obat lain, tidak ada. Akhirnya jari harus hilang. Tapi ternyata nyerinya tetap tidak hilang. Jari sudah hilang karena dia bukan berada di jari tapi sudah masuk ke darah. Kalau begitu harus dipotong sampai ke pergelangan. Nauzubillah, menyakitkan, mengerikan, menakutkan. Tapi ini harus dilakukan. Kalau begitu harus dipotong sampai ke pergelangan tangan. Bagaimana rasanya Tuan Raja? Masih tetap tidak hilang. Nyeri, denyut. Kalau begitu mesti dipotong sampai ke siku. Apa boleh buat? Itulah satu-satunya solusi. Nauzubillah, yang sampai terjadi pada diri kita, pada anak cucu keturunan kita. Dipotong sampai ke siku. Nyeri hilang. Tapi risau, gundah gulana, jantung, hati tak tenang, tetap datang. Malam tak lelap, siang tak kenyang. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka dipanggillah ahli hikmah yang dapat melihat hati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan hati? Tuan Raja, ada orang yang sedang teraniaya, terzalim. Coba engkau renung kembali, wahai Tuan Raja, apa yang kau rasakan? Betul, memang ikan ini diambil dari orang yang sedang pulang, akan memberikan sesuap makanan pada anak-anak yang menangis di rumah. Ternyata ada orang yang teraniaya, Tuan Raja. Ternyata ada orang yang hatinya tersinggung, wahai Tuan Raja. Kalau begitu, mari kita panggil, kita tanya dia. Raja ingin meminta maaf. Maka dipanggillah nelayan yang teraniaya ke istana Tuan Raja yang megah dan besar. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, sudikah engkau memaafkan, berdamai? Nelayan itu dengan lapang hati memaafkan. Begitu rupanya mereka yang susah. Tidak sulit bagi mereka untuk membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang punya kuasa. Sudikah engkau memaafkan, wahai nelayan? Aku sudah lama melupakan ini, wahai Tuan Raja.
Apa sebenarnya yang kau doakan? Apa sebenarnya yang kau katakan? Apa sebenarnya munajat yang kau panjatkan kepada Allah? Sehingga begitu berat siksa yang diterima ini. Apa kalimat yang kau katakan? Tidak banyak, Tuan Raja. Apa yang kau katakan? Ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkan kuasamu. Bergetar hati Raja. Ternyata dia tidak mengadu kepada penguasa, dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak berharap kepada hamba, tapi dia mengadu kepada pemilik hamba. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati seorang manusia berada dalam genggaman qudrat, iradat, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada manusia kecewa, mengadu kepada kawan esok dia akan berubah menjadi lawan. Mengadu kepada penguasa boleh jadi akan sia-sia, tapi mengadu kepada dia yang tak pernah mengecewakan harapan dan munajat serta permohonan dengan satu kalimat, ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkan kuasamu ya Allah. Ikan juga lemah, tapi ternyata gigi taringnya mengandung bisa. Bisa itu masuk ke darah, masuk ke dalam tulang. Begitulah Allah membalas. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, waspada terhadap doa orang yang teraniaya. Mudah-mudahan kita tak pernah menganiaya orang, dan andai pun pernah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.